Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel YouTube ini. Kami doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya. Amin. Penghentian atau penundaan bantuan pangan dan penghentian sementara pelaksanaan SPAP itu di latar belakangnya memang di bulan Februari, Maret, April ini adalah mulai puncak panen. Artinya panen kita agak maju sedikit sehingga di dalam Rakortas disepakati bahwa dalam rangka upaya menjaga harga di tingkat petani, maka intervensi-intervensi pemerintah mesti harus dikendalikan. Karena apa? Kalau pada saat yang sama panen raya, kemudian pada yang sama juga dilakukan intervensi ke masyarakat, maka dikhawatirkan harga di tingkat petani akan jatuh terus. Oleh karena itu, pada saat itulah diputuskan bahwa perlu dilakukan penghentian atau penundaan sementara sehingga panen raya ini bisa dinikmati oleh petani. Kemudian setelah itu baru akan dilakukan Rakortas berikutnya untuk penetapan kapan dimulainya kembali bantuan pangan tersebut. Memang di satu sisi kita harus menjaga di tingkat hulunya, tapi di sisi lain juga dipastikan dengan stok bulog di bulog akan banyak, maka dapat dipastikan kenaikan harga beras bisa kita kendalikan. Dan kami sudah selalu berkoordinasi dengan teman-teman Perpadi, KTI dan lain sebagainya, KTNA juga, untuk memastikan pengendalian harga. Walaupun tidak ada tindakan atau intervensi SPAP dan bantuan pangan, maka kita harapkan harga-harga di tingkat konsumen dapat dikendalikan bersama sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan. Mestinya pada saat menjelang Lebaran pun tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu sekali lagi tujuan daripada penundaan bantuan pangan dan penghentian sementara SPAP ini adalah satu, memperkuat cadangan pangan, kedua konsentrasi penyerapan gabah petani, dan yang ketiga pasti menjaga agar jangan sampai gabah di tingkat petani terus anjlok. Oleh karena itu sekali lagi kita sudah menjaga hulu dan hilirnya yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira demikian, Pak. Artinya di satu sisi kita sekali lagi ini dua-duanya kita harus perhitungkan hulu dan hilirnya, bahwa bantuan kepada masyarakat kecil itu tidak hanya bantuan beras, bantuan sosial lainnya tetap berjalan. Nah memang untuk sekali lagi dalam rangka menjaga hulu pada saat panen raya ini memang intervensi pemerintah harus dikendalikan dulu. Kemudian bantuan sosial lainnya bagi masyarakat kita yang lain, konsumen dan lain sebagainya tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga yang sekali lagi yang ditunda adalah bantuan berasnya yang ditunda. Tapi bantuan lain ada bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya mesti berjalan dan Kemensos. Artinya ini sebenarnya kolaborasinya tetap harus berjalan dari sisi tadi BLT-nya masih berjalan. Nah, tapi bantuan pangan dalam hal ini beras dan SPP-nya tahan dulu. Nanti setelah itu jalankan lagi. Ini yang harus kita lakukan dan ini strategi pemerintah dalam rangka tadi mengendalikan hulu sekaligus juga mengendalikan hilirnya. Demikian, Mbak. Oke, baik, Mas. Inisiasi oleh pemerintah melalui Rakortas ini bahwa penghentian sementara ini harus dilakukan, dan kita harus jelaskan juga bahwa masyarakat itu menerima selama 6 bulan bukan setahun. Saya ingatkan, jadi menerima selama 6 bulan saja, bukan setahun. Cuman penerimaannya itu dialihkan dari Januari Februari yang kemarin kita siapkan menjadi setelah Lebaran. Karena apa? Pada saat Januari, Februari, Maret, April ini adalah puncak. Itulah mitigasi kami sehingga harapan kita dengan penundaan ini harga di tingkat petani bisa kita jaga. Kita penting sekali menjaga harga di tingkat petani. Mas Pitra sudah sepakat kalau NTP-TPT dibuat 100 kasihan petani kita. Oleh karena itu kita jaga ini, ya makmur dulu petani kita, kemudian baru kita bantuan pangan tetap berjalan namun waktunya yang berbeda. Saya kira demikian. Mudah-mudahan namanya pro kontra kebijakan pasti ada, tapi mudah-mudahan dengan tujuan kita menjaga petani sekaligus juga menjaga agar inflasi di hilir tidak terlalu tinggi, mudah-mudahan bisa diterima, dan pasti kebijakan itu pasti dinamis. Tatkala kita lakukan evaluasi ke depannya ada apa-apa dan kurang dan lain sebagainya pasti bisa dilakukan evaluasi. Tidak boleh statis kebijakan itu, tapi tetap harus mempertimbangkan dan mendengarkan keluh kesah aspirasi daripada masyarakat. Saya kira